Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Apa kabar hari ini? Bertemu kembali bersama saya, ya, Ibu Anisha Hyuniarti. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita minggu lalu. Nah, masih ingat nggak kita bahas apa aja minggu lalu? Jadi mata kuliah kita ini kan namanya biologi sekolah menengah ya. Minggu lalu kita sudah bahas kurikulum biologi untuk sekolah menengah, maksudnya SMP dan SMA itu seperti apa. Kita sudah lakukan analisis. Nah, hari ini kita akan telaah pada materi-materi tertentu di biologi, baik itu untuk anak SMP atau untuk anak SMA itu apa saja materinya. Dan kita akan lihat bagaimana cara nanti melakukan sesuatu pada tahap ini. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin teman-teman mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Jadi ada sebuah kasus, ceritanya begini, ada salah satu mahasiswa pendidikan biologi yang akan melakukan sebuah riset atau penelitian, tapi dia belum tahu masalahnya itu apa yang mau diteliti. Nah, akhirnya dia mendatangi salah satu sekolah di Pontianak, kemudian berdiskusi dan berbicara dengan guru di sekolah tersebut, dan didapatkanlah hasilnya. Banyak sekali masalah yang diceritakan oleh guru tersebut. Nah, salah satunya adalah guru sering mengeluh kalau jam pelajaran mereka itu suka nggak cukup, waktunya terlalu singkat, dalam artian sebenarnya jam pelajaran di sekolah itu cukup lama ya. Untuk IPA di level SMP itu sekitar 3 kali 45 menit satu pertemuan ya. Kemudian yang SMA itu sekitar 1 kali 45, kalau SMP 1 kali 40 ya. Tetapi tetap saja guru-guru itu suka mengeluh materinya ini masih banyak, belum selesai. Akhirnya ujung-ujungnya pada akhir semester guru itu suka ngebut di akhir semester ngajarin biologi. Jadi yang awal-awal semester pakai model PBL, pakai model PJBL, di akhir itu ceramah doang, dan kadang cuman anak-anak meringkas saja lah, nggak usah pakai jelaskan lagi. Jadi kerjain saja soal-soal LKS-nya. Nah, yang ini akan ibu keluarkan di dalam UAS nanti begitu. Nah, ini adalah salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh guru, kurangnya jam pelajaran karena mereka menganggap materi biologi itu terlalu banyak untuk diajarkan. Nah, saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira menurut teman-teman jika ada kasus seperti ini, apa sebaiknya yang dilakukan oleh guru biologi tersebut? Adakah yang mau membantu saya? Iya, Pak Zairin. Dia harus restrukturisasi materi pembelajaran supaya lebih efektif. Oke, tepat sekali. Jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana sih melakukan atau menentukan kedalaman dan keluasan dari sebuah materi tersebut, sehingga tidak ada lagi alasan bagi guru itu waktu nggak cukup buat ngajarin mata pelajaran biologi bagi anak-anak. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman nanti bisa melakukan analisis KD dan juga KI, kemudian bisa merumuskan indikator serta tujuan pembelajaran, dan teman-teman nanti juga mampu untuk menentukan atau menganalisis tingkat keluasan dan kedalaman dari suatu materi biologi. Nah, kenapa sih analisis materi ini penting? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zairin ini, biar kasus yang tadi itu tidak akan terjadi lagi. Nah, teman-teman sekarang kan dalam status lagi magang di sekolah. Nah, teman-teman harus tahu hal ini biar nanti kalau teman-teman ngajar di sekolah, teman-teman itu nggak ngalamin apa yang terjadi kayak guru-guru pamong teman-teman di sekolah gitu. Nggak boleh lagi ada istilah, Bu, satu bab nggak selesai dalam 3 pertemuan, harusnya selesai dalam 3 pertemuan. Jadi ini ada beberapa poin penting kenapa analisis materi itu sangat penting untuk dilakukan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Ada 4 ya, teman-teman bisa baca di sini. Kemudian yang berikutnya, kita harus melakukan analisis atau menganalisis KI dan KD. Kenapa ini penting? Nah, ini juga terkait dengan
untuk menentukan kedalaman dan keluasan materi, maka yang pertama itu harus tahu KI dan KD-nya apa, dianalisis lebih mendalam. Sebenarnya materi ini kan sudah saya jelaskan ya pada semester yang lalu pada mata kuliah IPA terpadu. Saya sudah jelaskan bagaimana menganalisis KI, KD, kemudian bagaimana merumuskan indikator dan juga bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran. Sehingga saya tidak jelaskan ulang lagi di sini ya. Nah, saya akan berikan beberapa lembar kerja yang buat teman-teman diskusikan hari ini. Jadi ini terkait bagaimana cara teman-teman untuk merumuskan indikator tujuan pembelajaran termasuk menentukan kedalaman dan keluasan materi. Jadi saya tidak akan jelaskan detail, teman-teman langsung saja mengerjakan LKM ini untuk melakukan atau menentukan kedalaman dan keluasan materi tersebut. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, silakan teman-teman baca. Ini adalah lembar kegiatan yang harus teman-teman isi. Di situ ada 5 tabel yang harus diisi. 1, menganalisis KD dan KI. Kemudian yang kedua, membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu menentukan mana materi pokok dan mana materi pokok dan submaterinya, sehingga nanti kita bisa menentukan, oh pada bab ini maka materi ini itu nggak mesti harus dibelajarkan, tapi pada bab ini materi ini itu harus masuk atau harus dibelajarkan. Ya, saya beri waktu 5 menit saja cukup. Bapak sebenarnya lembar itu sama, cuman kalau lembar kedua yang saya bagikan itu nanti biar Bapak cepat aja, nggak perlu mengisi dengan kunci jawaban. Oke, saya rasa 5 menit selesai ya. Saya akan tunjuk salah satu peserta di sini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya minta tolong kepada Pak Heru, boleh mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, silakan Pak Heru. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi kami tadi sudah mendiskusikan dalam kelompok kami bahwa memang harus ada ini ya Bu ya, jadi apa perbaikan ya, perbaikan, kemudian manajemen waktu, jadi agar materi itu bisa tersampaikan ke siswa. Ya. Jadi itu aja sih Bu. Oke. Terima kasih Pak Heru. Nah, tadi demikian ya, dari kelompok pertama sudah menjelaskan bahwa untuk kasus pada KD ini tentang bab virus, mereka sudah menentukan apa saja indikatornya, apa saja tujuannya, kemudian inilah materi-materi yang harus disampaikan kepada peserta didik, sehingga kalau misalnya direncanakan 3 kali pertemuan, insya Allah materi ini juga akan bisa selesai tepat waktu. Oleh sebab itu, karena apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, sudah paham semua ya. Karena tidak ada pertanyaan, sebelum kita menutup pertemuan kita, boleh bantu saya tarik kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, berarti untuk bisa melakukan atau menganalisis kedalaman dan keluasan materi untuk materi biologi, apa pertama yang harus dilakukan? Membuat outline yang baik. Oke, membuat outline yang baik. Kalau berdasarkan kegiatan yang tadi Bapak-Bapak sudah lakukan, di situ kan ada beberapa tahapan tabel yang harus diisi. Nah, kemudian apa yang berikutnya kalau sudah membuat outline? Setelah membuat outline, kita menganalisis apa dulu? Mungkin strategi pembelajaran. Oke, strategi pembelajaran. Tapi di sini kita berfokus pada kedalaman dan keluasan materinya ya, yang mau kita lihat dulu. Jadi sebenarnya fokus dari mata kuliah ini adalah goalsnya, endingnya itu bisa merekonstruksi ulang materi yang akan diajarkan kepada siswa gitu. Jadi kita belum berfokus ke sini dulu sebenarnya. Ya, oke.
Mungkin langsung saja ya, karena waktu kita terbatas. Jadi yang pertama, sebaiknya sebelum menentukan materi mana saja yang akan masuk, silakan teman-teman harus lihat dulu KIKD-nya itu apa di dalam silabus, apa tuntutannya. Kemudian rumuskan indikator dan tujuannya. Ini penting karena guru yang tahu apa sih yang penting dari materi ini. Kemudian nanti baru memilah-milah materi yang mana yang akan dimasukkan hingga menentukan kegiatan pembelajarannya apa untuk mengajarkan materi ini. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita selesai, saya punya satu soal buat teman-teman. Silahkan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Jadi ini post test kita. Oke, cukup ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi, saya akhiri kelas kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan dengan materi merekonstruksi ulang materi biologi yang kalian pilih sesuai dengan level kelas yang kalian dapatkan pada saat magang di sekolah. Kalau yang dapat SMP berarti pilih materi SMP. Kalau yang dapat SMA silahkan pilih materi biologi yang ada di SMA. Nah, Ibu tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.